Setelah nyanyi dia gini, saya suka kamu nyanyi dari hati. Saya nggak lihat suara, tapi saya lihat hati kamu yang nyanyi katanya. Terus saya akan bawa kamu ke Kazakhstan. Hah? Ya Tuhan. Festival yang diikuti oleh 12 negara dari 12 negara, tetapi itu isinya semua artis-artis yang sudah terkenal. Dan datang seorang Dewi Marpaung, bukan siapa-siapa di mata industri musik Indonesia kan. Cuma penyanyi kafe, penyanyi ini gitu kan. Hey, shalom. Welcome back to Dari Hope. Yes. Apa kabarnya PHper semuanya? Penuh sukacita? Amin. Harus. Damai sejahtera? Harus Amin. juga. Hari ini kembali lagi kita akan kedatangan seorang bintang tamu. Siapakah yang dia? akan bercerita soal banyak banget soal pengalaman hidup. Tentunya masih bersupar dengan harapan hidup kita. Ya. Siapakah dia? Inilah dia, Novita Novita Dewi. Dewi. Waduh, keren banget. Selamat datang Terima di kasih. studionya Deris Hope. Setelah There is beberapa hope. dekade ndak bisa Nah, puji Tuhan. akhirnya Hari bisa ini juga bisa ya. kita culik. Yang katanya beliau sebenarnya ada job, tapi Ah. puji Tuhan emang udah diatur Di cancelin. Tuhan sini. Nggak di di-cancel cancel, juga. tapi Nggak dia lupa di-cancel. Kira juga. dari Rusak. Oh, lupa. Pas taunya besok yang pentingnya. Oh gitu ya. Oke. Haleluya. Terima kasih loh. Haleluya. Kita manggil siapa nih? Novi. Opung? Enggak. Jangan. Aku panggil mama nama anak kita Mama J. Mama J aja. Oke. Mama Karena J. mereka baru Batak jadi harus manggil nama anak pertamanya ya. Iya, secara udah lama di Oh, di dunia persilatan nggak ketemu. Ido. Puji Tuhan sekalinya ketemu langsung bersaksi. bertemu ya. Sekalinya ketemu langsung jadi ibu gembala. Haleluya ya. Kita mau tahu dong Novita Dewi apa namanya perjalanan karirnya sedikit Perjalanan aja. karirnya. Share dong. Ya, perjalanan karirnya memang jatuh bangun aku Asik. membangunnya. Dari suaranya aja udah merdu PHpers. Gak suara Jadi ya tau lah. Emang dari kecil mau jadi penyanyi? Memang dari kecil nyanyi. Nyanyi. Diarahkan papi, cuma memang gak dipaksa sih. Karena papiku kan juga penyanyi. Oh iya betul. Penyanyi legend dari Kasih tahu dong. Kebetulan PHpers, Novita Dewi Marpaung Hmm. ini adalah anak dari penyanyi legendsnya orang Batak. Mungkin pasti kenal deh. Nggak Batak aja pasti kenal. Yaitu Jack Marpaung. Itu dia. Emang dari darahnya ya? Suaranya kerennya nggak jauh beda. Betul Keren banget. gift memang dari Tuhan ya. Jadi waktu dulu aku lahir, setelah umur 2 bulan, tiba-tiba suaraku hilang karena step demam tinggi. Oh. Suaraku hilang sampai 6 tahun. Ih. Iya, dan Tapi bisa ngomong kedengeran nggak apa? suara soang. Jadi Oh. gitulah ya. Sampai 6 tahun. Sampai 6 tahun. Sampai Oh. aku tuh diledekin sama teman-teman sebaya gitu bahwa ini si Dewi suara soang, kan panggilannya Dewi suara soang gitu. Dewi kan. suara soang. Sampai pernah hilang, taunya ada di bawah tempat tidur, udah lapor polisi segala tuh. Padahal- Memburuku. Padahal di bawah tempat tidur Karena nggak ada suara aja ya. Nggak ada suara. Oh, astaga Iya. keren. Terus udah itu umur 6 tahun orang mami papi tuh bawa ke suatu KKR waktu itu Hah? yang dipimpin oleh Bapak Pendeta almarhum Yakub Nahuai. Dan di situ ada altar call, dipanggil siapa yang punya sakit penyakit maju ke depan, kan dulu tuh Iya, iya. zaman banget tuh kayak gitu. Terus aku dengan pengennya, karena nggak pengen suara begini, majulah maju. Terus dia bilang masih umur 6 tahun loh aku naik ke panggung yang besar itu di Istora Senayan. Kamu sakit apa gitu? Saya suaranya gak ada. Saya bilang kayak gitu kan. Terus oh ya oke, dalam nama Yesus kamu percaya kamu sembuh. Memang gak saat itu juga sembuh. 3 hari kemudian tiba-tiba keluar suara saya. Apa yang pertama kali ngomong? Yang keluar? Nangis. Oh nangis. Biasa anak-anak kan mau waktu itu aku masuk sekolah tuh umur 7 tahun. Ya. Jadi waktu 6 tahun wah gitu. Opung dari Medan sampai dateng untuk melihat mujizat Iya, Tuhan iya. itu gitu. Wow. Tapi di situ papiku belum bertobat. Papiku bertobat di tahun 88 ya. Dan
lewat almarhum Ya. Frans Simbolon. Dan dan di situ setelah papi bertobat benar-benar radikal. Dan di situ Tuhan proses. Yang tadinya waktu aku kecil kalau papi show di mana-mana, aku selalu dibawa, diselipin deh tuh nyanyi gitu kan. Nah, setelah itu waktu papi memutuskan lewat mami ya, memang mami radikal banget dari muda gitu kan. Terus setelah itu papi memutuskan untuk melayani penuh karena waktu itu masih kurang paham bahwa kalau punya profesi bisa melayani gitu. Iya. Jadi benar-benar profesinya ditinggalin. Kita tuh Full. 8 tahun kita benar-benar diproses ya. Ngomong bahasa lembutnya proses. Nah, Padahal ya. jatuh miskin. Kita miskin, kita ngontrak kemana-mana. Sampai pernah kita tahankan tinggal di rumah hantu. Yang berhantu itu benar-benar berhantu gitu. Sampai hamba Tuhan berapa kali datang memang ini tapi ngontrak bukan rumah sendiri jadi nggak bisa buat apa-apa gitu siapa tahu tuh orang nanam sesuatu kan? Iya. Dan papi bahkan dia tahankan pernah dia papi punya motor tuh rongsok banget harganya 400.000 belinya dengan aku juga bareng ya waktu SMP itu kalau ngantar anak sekolah di motor yang harga 400.000 yang rongsok itu papi Presley, aku, 2 lagi adikku. Wah, berempat. Dan pernah tuh adikku tinggal tapi papi nggak tahu. Ketinggalan? Lepas dari motor. Udah sampai hal-hal kayak gitu. Pas papi tolongin, papi nggak mau lepas helm. Tetap orang kenal dong. Ya. Jack Marpaung katanya kayak gitu. Bukan kata papi kayak gitu. Terus pernah pelayanan di Istora juga sama mami kan. Naik motor itu. Tapi lupa kalau pernah punya motor. Jadi pulang? Ditinggalin motor. Saking gak berharganya motor ya. Ditinggalin motornya di situ. Pulang ke Pulang rumah. naik bus. Sehabis pelayanan ya. Sehabis pelayanan. Sampai rumah? Sampai rumah. Baru ingat. Enggak ingat. Pas mau ngantar anak sekolah. Paginya? Motor kemana? dicuri. Di tempat pelayanan. Luar biasa. Tapi ketemu. Ada di situ. Siapa yang mau ngambil juga. Udah. Iya. Jadi aku berjuang dengan kekurangan papi pada saat itu dan benar-benar aku tuh mencoba pengen banget aku punya album, ya kan? Tapi untuk punya album itu harus kenalan sama orang-orang. Udah. Aku ke salah satu label besar. Aku nggak boleh sebut nama kayaknya ya. Aku ke salah satu label besar dan di situ aku ketemu sama ownernya, CEO daripada label tersebut dan sudah tanda tangan dan segala macam. Tiba-tiba ternyata ada krisis moneter tahun 98. Iya, 98. Kaburlah dia ke Singapura sampai berapa tahun. Tapi dia pantau. Akhirnya diambil alih sama satu orang pengusaha yang lumayan di situ. Nah, udah seneng dong. Udah terima uang, udah pasti nih gitu kan. Terus tiba-tiba ditelepon ke aku gitu, telepon rumah dibilang kayak gini. Dewi, kan panggilannya Dewi dulu. Bisa datang ke Grand Hyatt sekarang katanya kayak gitu. Laki-laki ini aku masih ingat namanya gitu. Dan di sebelah aku kan nempel banget sama papi. Di sebelahku tuh papi. Iya, ada apa Om? Saya bilang kayak gitu. Iya, datang sendiri sekarang dan nggak boleh bawa siapa-siapa ya katanya kayak gitu. Masih SMP, masih lugu lah masih pikiran lugu kita lah. ya. SMA kalau nggak salah, SMA kelas 1. Terus aku tutup telepon. Nanti saya tanya papi saya dulu. Nggak usah, berangkat aja. Kamu telepon taksi dan segala macam udah. Terus aku nangis. Kayaknya Pi ini nggak bener deh gitu. Jangan. Sini nomor teleponnya. Nggak tahu orang dia nelpon ke rumah gitu kan. Akhirnya ditelepon, dia udah meninggal, pasti kenal juga Vina. Ditelepon tuh orang yang menyambungkan sama si pengusaha ini. Akhirnya kita putus kontrak, maksudnya sepihak karena ada alasan yang seperti itu. Anak saya masih belia kok disuruh ke hotel yang dia tidak tahu, out of nowhere gitu kan. Betul. Udah. Nangis nih, Desperado kan. Lagu udah disiapin sama Om Chris. Terus udah itu baliklah. Aku coba segala cara bagaimana aku bisa punya lagu sendiri. Jadi memang keadaan bisa membuat kita tuh akhirnya terbuild up sendiri talenta yang tadinya kita nggak tahu kita punya, akhirnya punya. Aku ciptain lagu
dalam 2 minggu lebih itu 10 lagu. 10 lagu. 10 lagu. Wow. Dan aku ya namanya pemula ya, gak yakin kalau ini bagus. Ku kasih dengar dong sama papi. Ayo bikin musiknya, kata papi. Puji Tuhan papi lagi ada duit waktu itu kan. Bikin musik deh. Terus akhirnya ditawarin lah ke label yang sama juga. Ketemu sama orang yang berbeda. Tapi ini orangnya baik, bagus gitu. Bener lah ya orangnya. Bener lah gitu. Akhirnya dilihat, oh bagus nih lagunya katanya. Cuma bukan kontrak penuh lagi, 50-50 gitu kan. Oh ya udahlah nggak apa-apa gitu kan. Udah. Yang penting punya album nih ya. Yang penting punya album, orang Bali. Tapi dia kasih cash advance gitu kan. Udah terima, kita udah pertemuan terus, nggak tahu kenapa nggak jadi lagi. Nggak jadi lagi. Tapi tetap terus sampai tamat SMA, kuliah nih. Terus ketemu sama orang Margana Pitupulu, udah almarhum juga ya. Dia yang memperkenalkan dunia kafe ke aku. Yang tadinya tuh nggak terpikir aku untuk menjadi penyanyi kafe gitu kan. Terus ya udah deh, boleh deh Bang Amri gitu kan. Akhirnya nyanyilah di Cikarang. Pulang jam 1:30 malam dengan gaji waktu itu 75.000. Tapi aku ituin. Jadi puji Tuhan karena lewat kafe ini aku bisa bayar kuliah sendiri gitu. Amin. Ya. Dan meskipun mamiku tiap malam, tiap aku pulang itu selalu ngamuk-ngamuk, selalu marah. Karena pulang malam ya, Iya, pulang pagi. Padahal tahu aku tuh gak pernah aneh-aneh gitu dan selalu diantar gitu kan. Cuman gak sejahtera aja ya. Gak sejahtera. Orang tua tuh gak sejahtera. Tapi sampai nangis, Mi. Tapi kan ini, iya mami tahu ini ngebantu. Tapi mami gak nyaman gitu kan. Iya tolong tahan. Dan itu terus berlanjut seperti itu. Sampai Tuhan sendiri yang cut. Cutnya dari mana? Tiba-tiba orang notice aku. Aku sampai bisa nyanyi di kafe-kafe yang besar-besar di Jakarta akhirnya, bukan di Cikarang lagi kan. Ada orang notice gitu. Tapi bukan rekaman. Akhirnya mereka ngundang aku dan aku pikir saat itu penyanyi yang belum punya album, cuma penyanyi kafe di hotel-hotel besar memang. Pertama kali ini aku bongkar aja di sini, pertama kali orang bayar aku tuh 7,5 juta untuk nyanyi di tahun 2010. Wow. Sampai penyanyi-penyanyi senior gini, siapa sih ini gitu. Bayangkan sampai Rosa dan lain-lain itu kenal aku tuh justru di kafe ya. Wedding gitu ya? acara-acara party gitu kan. Udah. Sampai aku akhirnya dimusuhin sama band. Dipanggil ke Batam sampai sama Tulang Olo juga. Nah, disitulah berkelanjutan, makin naik, makin upgrade. Sampai akhirnya di Naga Suara, label Naga Suara. Itu single pertama ya, Jejak Luka. Dan di situ dinotis lagi karena aku mendapat penghargaan penyanyi dengan lagu terbaik gitu. Itu ciptaanku juga. Udah sampai sempet udahlah ya, capek lah ya Tuhan. Kalau nggak karena Idol, di Idol kan aku pernah kan yang barengan sama Joy. Waktu itu aku terlalu Mariah Carey wannabe kalau kurasa. Sampai aku tuh nggak diloloskan. Baru audisi yang itu loh yang puluhan ribu. Mending kalau dieliminasi setelah masuk babak berikut. Baru pertama langsung out. Terus kalau aku masuk saat itu mungkin aku sombong. Karena semua orang tuh notice aku, ini suaranya bagus banget gitu-gitu. Sampai terkenal gitu kan. Terus mah biasa aja gitu kan. Terus aku merasa kalau gue pasti lolos. Taunya pas dapet kertas warna merah atau biru lupa deh. Aku langsung gini, ini beneran gak percaya. Dan cuma gini, sok banget gitu loh. Harusnya orang kalau udah dieliminasi, ya gitu kayak. Makanya aku nyadar gini, ya gue kalau masuk waktu itu mungkin gue sombong gitu. Betul. Kan. Udah. Tapi kan setelah dari itu Kazakhstan, festival dunia. Oh ya lupa gue. Itu juga aku nyanyi di suatu ibadah. Tapi isinya semua Ambon. Aku dulu justru banyak acara tuh Ambon di timur sana. Sama Bung Melki almarhum, Melki Guslau, Iyo Pilatul dan orang-orang Ambon lainnya gitu kan. Nah, jadi aku diundang salah satu ibadah itu, yang hadir adalah salah satu orang yang paling disegani, Kris Patikawa. Yang membuat Ebitri,
ya Utha Likumahua yang bawa Ruth Sanaya ke festival yang sama yang aku ikuti. Aku cuma nyanyi rohani, tapi dia ngomong kayak gini, dia telepon dong, halo ini Novita Dewi, Dewi Marpaung katanya. Terus iya ini siapa? Saya Kris Patikawa. Ya Tuhan, kau tahu Gavin, 3 hari sebelum aku lagi ngelihat AB3 di TV dan aku lagi terkagum-kagum. Aku ngomong kayak gini, coba kayak aku bisa gitu loh. Pokoknya tiba-tiba seorang Kris Patikawa nelpon. Terus aku bilang, aduh Mi kayaknya Dewi mau dijadiin salah satu personil AB3 gitu. Hah? Oh kenapa kamu gitu kan? Dipanggil lah. Ini ngarep.com. Zaman dulu gitu terkenal banget ya. Iya. Udah kan. Terus masuklah. Datanglah. Ke rumahnya Bung Kris. Kebetulan dekat rumah kan. Di Kayu Putih. Deg-degannya gak selesai-selesai. Nelen ludah mulu. Terus disuruh nyanyi. Di depan satu orang dengan diliatin gini. Gue lebih baik nyanyi di depan jutaan. Yang gue gak bisa lihat matanya gitu kan. Daripada di depan orang yang kita tahu. Ini orang yang paling disegani di TV dan di lain-lain kan. Nyanyi. Terus disuruh nyanyi. Udah pasrah karena telan ludah mulu disuruh nyanyi. Dia pengen denger aku nyanyi lagu ini. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik gitu kan. Aku nyanyi deh. Aku nyanyi. Tetapi udah pasrah juga. Terserah Tuhan gimana. Karena ini jaraknya cuma begini. Dan dia mandangin begini gitu. Yang ada gue tutup mata mulu gitu kan. Udah. Setelah nyanyi dia gini, saya suka kamu. Kamu nyanyi dari hati. Saya gak lihat suara, tapi saya lihat hati kamu yang nyanyi katanya. Terus saya akan bawa kamu ke Kazakhstan. Hah? Ya Tuhan. Festival yang diikuti oleh 12 negara dari 12 negara, tetapi itu isinya semua artis-artis yang sudah terkenal dan datang seorang Dewi Marpaung bukan siapa-siapa di mata industri musik Indonesia kan, cuma penyanyi kafe, penyanyi ini gitu kan. Terus berangkatlah kita bertiga dengan musisinya adalah si Yongki, Mas Yongki. Berangkat situ dengan aku waktu festival waktu audisi JR. Aku ngelihat penyanyi-penyanyi itu semua, ya Tuhan. Ini suara atau apa gitu kan. Nah, terus yang dari Filipina suaranya gila gokil banget. Tahu kan orang Filipina kan bagus-bagus banget suaranya kan. Dan dia teman dekat Rachel. Dia adalah waktu itu pacarnya Christian Bautista saat itu. Nah, ngobrol aku udah ngomong kayak gini. Akhirnya pas ada senggang waktu aku telepon Mami besok udah festivalnya, kalau Dewi nggak menang jangan kecewa ya Mami gitu. Sampai udah ngomong kayak gitu nangis. Kenapa kok kamu kayak gitu Boru? Kok nggak percaya diri? Enggak, bukan nggak percaya diri, tapi Dewi tahu siapa lawan Dewi gitu kan. Nggak menang pun kamu, asal kamu sudah ke sana kata Mami, dan membawa nama Indonesia sudah bertanding di sana. Dengan kamu dibawa, kamu bukan siapa-siapa bisa bersama mereka gitu. Iya Mami ya, jangan kecewa ya. Memang $5.000 Mami lumayan gitu. Udah pokoknya. Terus Bung Kris tiba-tiba masuk ke kamar berdoa. Ayo kita berdoa. Berdoa deh kita. Terus ya Tuhan, Dewi berdoa dulu katanya. Tuhan, aku serahkan kepadamu. Kalau aku tidak menang, aku yakin orang tuaku dan Bung Kris akan tetap melihat bahwa aku punya kemauan, bukan yang nggak mau. Mau gitu. berjuang lah ya. Mau berjuang gitu kan. Udah. Kalian tahu Kazakhstan kan dingin banget. Aku paling agak susah kalau nyanyi di cuaca dingin. Apalagi kalau rekaman AC itu pasti harus mati. Kalau pasti berkeringat pengaruh kayaknya. itu, apalagi gitu kalau kan. untuk nada tinggi. Iya, saya untuk juga nada begitu. tinggi. Iya, rata-rata tuh penyanyi kayak gitu. Dia jadi kayak mengkerut gitu tuh, itu pita suara. Terus aduh Tuhan dinginnya, udah negaranya dingin, di situ pakai AC lagi kan. Tuhan gimana ini gitu kok. Terus baju kan begini. Enggak pakai jaket, bodohnya enggak bawa jaket kan. Udah pas nyanyilah udah. Terus udah pokoknya udah terserah. Semuanya kuserahkan padamu Tuhan. Aku mau all out gitu.
pas saat mau diumumkan, aku tuh udah nggak tahu kenapa didatengin sama orang. Oh, sebelum tanding ada si manajernya yang orang Roma ini. Dia punya manajer dong. Kalau aku kan Bung Chris, dia punya manajer karena dia artis kan. Penyanyi Roma ini memang agak sombong karena dia juara mulu kan. Dan manajernya itu sangat juga sombong. Sangat angkuh laki-laki itu. Tetapi waktu selesai aku JR, selesai aku Vin, ini nama Tuhan yang dimuliakan, aku turun. Semua gak ada yang didatengin dia. Begitu. Tapi aku didatengin dia gini diri. Where are you from? Indonesia gitu. You're good. You're good, kata dia. Terus dia pergi. Thank you gitu kan. Udah, pas mau pengumuman ada satu cewek datang ke aku, terus megang dengkul aku, dia ngomong gini. Bagaimana seandainya kamu juara? Saya feeling kamu juara katanya. Ada yang bicara sama saya katanya. Siapa? Gue pikir orang Kazakhstan kan jarang kayak kita gini kan, ketuhanan yang Maha Esa. Mereka kan lagian agamanya kan berbeda gitu kan. Terus ada yang ngomong sama saya, feeling saya selalu benar biasanya. Amin, haleluya, aku bilang gitu. Oh, you're Christian, kata dia. Yes. Okay, pray ya, pray katanya. Because aku berharap kamu yang menang katanya. Udah turun. Terus tahu gak, emang iblis ya, aku ngomong gini, nggak mungkin. Karena gue nyanyi nggak sempurna mereka gitu kan. Tahu-taunya pas diumumkan udah juara 3, juara 2, juara 1. Aku nggak tahu kalau ada Grand Prix winner di atas juara 1. Pas aku lihat preview si Ruth sana ya. Iya. Ternyata dia juga Grand Prix winner kan. Betul. Nah, pas dibilang juara 1, oke, udah selesai gitu kan. And the Grand Prix winner, aku masih gini aja dem. Dewi Marpang from Indonesia, masih gini dem. Terus si Rachel kayak gini. Aku pikir itu dibacain semua nama, karena aku paling pinggir pas juga gitu loh. Aku, Rachel orang Filipina, baru yang lain-lainnya gitu. Yang orang Roma ini di tengah. Tapi orang Roma ini sama sekali nggak dapat juara. Rachel juga nggak dapet, bingung nggak? Iya. Suaranya bagus banget. Terus aku Dewi Marpang from Indonesia masih gini. Rachel, hey, you won, katanya kayak gitu. Baru aku gini, hah, gue gitu. Jadi sesuatu yang tidak pernah kau pikirkan, yang tidak pernah kau bayangkan, itu yang Tuhan sediakan bagimu. That's good. Wow, perjalanan karir yang luar biasa. Nah, setelah dapat dikenal nih, apa yang ingin dilakukan oleh seorang Novita Dewi untuk Tuhan? Setelah semuanya didapat nih. Famous udah, keluarga sudah. Apa yang mau Dewi lakukan? Iya. Kalau belum semua ya, cuma dari muda aku selalu bilang sama Tuhan, ini benar-benar ikrarku sama Tuhan. Tuhan, aku terkenal bukan hanya untuk diriku. Kalau Tuhan buat aku terkenal tetapi aku sombong, tolong cabut segera Tuhan, ku bilang. Itu aku ngomong dari SMA kelas 1. Kalau aku dari yang aku bilang bikin lagu itu, gitu kan. Kalau aku terkenal tetapi aku jauh daripadamu, tolong cabut Tuhan daripada aku binasa. Tapi kalau aku terkenal dan Tuhan lihat aku melenceng, tidak jatuh, Tuhan tegur aku Tuhan. Supaya aku gak semakin terjerumus, gue bilang kayak gitu. Karena aku pengen kalau aku famous, kalau aku well known, aku memuliakan nama Tuhan. Amin. Tidak terhilang. Karena ada banyak orang yang semakin terkenal, semakin dicintai dunia, tetapi itu tidak dicintai Tuhan. Semakin jauh sama Tuhan ya. Betul. Apa yang dicintai dunia adalah orang-orang, maksudnya kayak gini lah. Cerita tentang American Sweetheart. Maksudnya cintanya si Amerika nih. Semakin kau dicintai dunia, kau akan semakin melupakan kasih Tuhan. Betul. Karena kau terlena dengan pesonanya dunia. Ya, sama tuh bicara kata firman Tuhan, apa yang terikat di bumi, di dunia kan, itu akan terikat di sana juga. Jadi apa yang dilepaskan ya surga menari-nari dan Tuhan itu sendiri melihat. Itu dia. Nah, sebagai dari Dewi Marpang sendiri, pernah nggak mengalami kejatuhan yang paling sisi kejatuhan jauh sama Tuhan? Aku apakah bukan mengkhianati Tuhan ya, bukan. jatuh. Kalau jatuh pernah jatuh sampai
akhirnya berpikir untuk nanti dulu deh. Ya Nanti itu dulu nanti dulu ke Tuhan atau? ke Tuhan. Oh gitu. Sungguh-sungguh sama Tuhan, ntar dulu. Bertobat ntar dulu deh gitu ya. Iya, jadi aku udah pernah bertobat tapi jatuh lagi Karena kan pertobatan kita sebenarnya setiap hari. Iya, Nah, iya. Terus? Jadi aku aku tuh kecewa bukan sama Tuhan, aku kecewa sama keberadaanku yang harus aku lalui. Kok nggak gol-gol ini gitu loh. Sebelum expector ya. Iya. Kok nggak gol-gol gue? Kenapa kayak gini? Kok kesini gagal? Ayo udahlah, cari jalan pintas. Bagaimana caranya supaya gue tuh bisa bareng sama orang-orang terkenal ini gitu. Tapi aku nggak pernah pakai hal-hal sesuatu yang yang lebih gelap dari itu. Supranatural gitu ya. Tapi kalau Dewi ini seorang Novita Dewi bisa dikatakan kalau menurut kacamata saya, mungkin Dewi itu tidak terlalu Tuhan izinkan terfokus di TV, tapi itu. untuk off airnya luar biasa. Amin. Jangan ditanya. Itu benar loh, Vin, benar loh. Tuhan bukan tidak izinkan, tetapi Tuhan tahu kapasitas kita. Yes. Kalau itu membuat kamu semakin jauh dari Kan Tuhan. itu udah ikrarku kan, itu doaku. Iya. Karena memang sebenarnya semakin kita naik di angka Tuhan, kalau mungkin nggak banyak kayak gitu, tapi ada 1-2 semakin dianggap biasa melakukan dosa. Kalau aku lihat, semakin bisa dianggap normal, semakin dibuat sesamar mungkin supaya tidak terlihat terlalu. Kuncinya yang bahaya. paling penting adalah jaga hati. Betul. Jadi PHPers siapapun mungkin PHPers di luar sana yang menonton bahkan juga belajar dari pengalaman hidup seorang Novita Dewi, bahwa itu bisa diingat bahwa hidup kita ini intinya adalah hati, menjaga hati. Apapun yang mungkin Tuhan percayakan sekarang, entah jabatan muka, entah kok seorang profesional, pekerja atau tenaga ahli atau apapun, atau melayani Tuhan sekalipun, atau hamba Tuhan sekalipun, ingat jaga hati itu. Dan kita minta sama Tuhan, biasanya itu dikasih. Karena kesombongan itu adalah salah satu dosa yang sangat amat gratis. Jadi tanpa tanpa kita perlu bayar, kita bisa sombong. Yang miskin aja bisa sombong, yang nggak bisa apa-apa aja bisa sombong, betul nggak? Apalagi yang kita sudah ada apa-apanya, dan itu keren banget, Wi. Karena gini, nggak selamanya seorang hamba Tuhan mungkin yang profesional di bidangnya itu berani mengatakan, Tuhan kalau saya sombong ambil. Oh iya, jarang. Nggak ada. Waktu kita ngomong kita bisa podcastan sama Daniel aja, Daniel waktu itu bilang sama kita kan bahwa bisa nggak ya gue ngomong sama Tuhan bahwa Tuhan kalau memang mau uang saya, ambil uang saya. Belum tentu bisa. Betul. Gitu kan? Apalagi kita ini yang memang sudah ada di zona itu dan Tuhan percayakan itu dan memberkati kita secara mutlak, kita bisa bilang, Tuhan kalau gue sombong ambil deh suara gue. Belum tentu ada. Tentu bisa, dan itu saya yakin bahwa itu yang mungkin membuat hati Tuhan sama Dewi itu semakin menjaga sekali itu. Cuman saatnya mungkin gue juga orang yang akan berdoa buat Louis bahwa kapan lagi harus dalam arti mungkinnya gini, topik doanya gue pengen juga lu dipakai Tuhan sebagai hamba Tuhan. Amin. menjadi penerusnya papa sama mama. Itu maksud gue, mungkin gue akan bawa doa itu. Kalau untuk mendoakan harus. Jadi berharap supaya ada penerus. Aduh, minta tisu dong. Ada penerusnya papa, bahwa PHPers perlu tahu bahwa orang tua dari Novita Dewi ini luar biasa, bahwa mereka adalah seorang gembala yang dipakai Tuhan di kota Medan. Dan saya berharap bahwa bukan hanya saya yang ditangkap Tuhan menjadi seorang gembala, tapi bahwa salah satu seorang sahabat saya ini yang saya kenal banget di dunia entertain nyanyi yang dahsyat luar biasa. Saya berharap dia dipakai Tuhan untuk menjadi seorang gembala. Nah, pada saat gak punya harapan, tentunya punya pengalaman seperti itu. Kita pengen berbagi sama PHPers bagaimana sih seorang Dewi Marpaung pada saat gak punya harapan harus berbalik lagi sama Tuhan, tuh gimana caranya? Apalagi Dewi udah coba berapa tahun nih, kok gak bisa Tuhan, kok gak kesini Tuhan. Nah, bagi dong ke PHPers supaya jangan ada patah semangat gitu loh. Iya, kalau aku memang kita harus mengusahakannya ya setiap saat, bahwa keselamatan itu harus dikerjakan. Apalagi Tuhan memberikan kasih karunia-Nya secara cuma-cuma. Seperti yang tadi Vina bilang, bahwa kayaknya Tuhan gak izinkan kamu untuk terlalu
wow di dunia keartisan. Jadi pas pertanyaan tadi gimana caranya kalau waktu kamu tuh mengalami kejatuhan ataupun kayak galau gitu terus kamu harus bangkit lagi, aku rasa itu Tuhan yang tarik. Amin. Karena aku kembali nggak bisa jauh. Jadi sekali kita sudah melekat, udah pernah melekat sama Tuhan, sudah pernah menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, Tuhan tidak akan lepaskan. Yes. Tuhan tidak akan pernah lepaskan. Amin. Jadi kalau kamu sudah menyerahkan dirimu, jangan pernah pikir kau akan dilepaskan Tuhan selama kau tidak menghujat. Yes. Roh Kudus itu ya? Iya, jangan menghujat Roh Kudus karena itu salah satu dosa yang tidak bisa diampuni. Yes. Dan aku tidak pernah menghujat, makanya aku tidak dilepaskan Tuhan. Dan terus Tuhan tarik aku karena Tuhan kita bukan Tuhan yang penghukum. Hukumnya nanti. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang mengasihi walaupun kita sebobrok apapun, justru kebobrokanmu akan aku pakai untuk memuliakan namaku, kata Tuhan. Amin. Tuhan tarik lagi aku dari kegelapan dan sadar lagi, Tuhan, aku kan udah sering ngecewakan Tuhan. Kenapa Tuhan begini? Kenapa Tuhan terus tolong aku? Bahkan sampai dari maut pun Tuhan selamatkan aku berkali-kali loh, Vin. Di bawah arus sungai yang begitu deras, Sungai Musi. Tapi Tuhan tarik dan aku udah lihat setan di situ. Aku udah lihat setan nenggelemin aku di situ. Tapi Tuhan tarik. Masuk ditabrak mobil masuk ke kolong, tetapi untung ada got, kalau nggak habis nih kepala. Tapi segala sesuatunya Tuhan izinkan aku tahu untuk menyatakan kemuliaannya lewat apa yang ku alami. Amin. Jadi nggak ada sedikit pun yang ku lakukan, baik itu benar ataupun salah, yang lepas daripada pandangan Tuhan. Amin. Jadi pesannya keren banget PHPers, bahwa balik lagi ya, Tuhan itu sangat mengasihi kita. Amin. Jadi segala sesuatu ada pengharapan, sama seperti kita dari Sob, masih ada Tuhan, masih ada jawaban, masih ada pengharapan. Dan itu sendiri seorang Dewi yang melakukan yang maksudnya Tuhan itu sendiri yang melakukan melalui kisah hidup Dewi. Manusia mungkin mau menutup pintu itu, mau mencegah, mau mencegal, mau menjatuhkan, itu tidak akan bisa. Karena kenapa? Tuhan sendiri yang ada sama kita sebagai orang percaya yang membuka pintu itu. Jadi kalau Tuhan yang udah mulai sama seorang Dewi, dia yang akan menyelesaikan untuk seorang Dewi. Juga buat semua PHPers di sini. Thank you. Pokoknya bangun terus hubungan kita sama Tuhan, semakin dekat, semakin intim, semakin kita mengenal Tuhan kita ya. Terima kasih buat Novita Dewi Marpaung. Terima kasih, kami diberkati kesaksiannya. Terima kasih PHPers, jangan lupa terus untuk subscribe, like, comment, and share. Yes, yang pasti follow IG kita di TH_bukan official. Yes, thank you sekali lagi. Yang bergumul, yang ingin didoakan langsung tulis di komen ya. Ya, yang sakit juga kita akan topang dalam doa. Betul sekali. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, Tuhan berkati. Terima kasih Devita Dewi. Sama. Ya, jangan bosan-bosan membagikan kebaikan Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya.